Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mendekat pada Quran. Kita lanjutkan renungan kita di surat Al-Baqarah ya, di bagian yang berikutnya, yaitu ketika Allah membahas panjang sekali tentang Bani Israel. Kemarin kita sudah sampai ayat 43. Nah, masih banyak ya deskripsi dan peringatan Allah kepada Bani Israel yang tentu saja ini juga berarti ya peringatan kepada kita. Semoga tidak mengikuti jejak mereka yang melanggar gitu ya, jejak mereka yang melenceng. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 43 kan Bani Israel itu sudah diingatkan ya untuk melaksanakan sholat ya, karena ya kalau menurut para ustadz ya, sholat inilah aktivitas yang hilang ya, di orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nggak ada lagi sholat, terutama di bagian aktivitas ruku ya, atau menundukkan diri. Nah ini kalau direfleksikan ya tentu saja ada ya kejadiannya di umat yang mengaku Islam ya, orang yang mengaku Islam yang kemudian menganggap sholat itu ya mengingat Allah aja lah gitu ya, jadi dia nggak perlu merasa untuk 5 waktu gitu. Itu kenyataannya ada. Jadi ini juga relevan ya, mengingatkan kita kepada Muslim untuk tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan rukuk berserta orang-orang rukuk. Jadi berada dalam jamaah lah gitu, mungkin begitu ya kalau kita bisa pahami. Nah, peringatan berikutnya di ayat 44 adalah mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, tetapi kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Ya, jadi ini peringatan yang tajam ya. Jadi salah satu penyebab dari melencengnya umat adalah orang-orang yang baca Alkitab, orang-orang yang membaca kitab suci, orang-orang yang membaca yang dianggap sebagai wahyu itu lebih senang nyuruh orang mengerjakan kebajikan daripada mengerjakan kebajikan itu sendiri. Lebih senang menceramahi orang daripada mencoba untuk menjalankan perintah itu bagi dirinya sendiri. Wah, ini terus terang peringatan yang tajam ya, karena ini menyindir diri saya sendiri sebenarnya ya, yang memang di sehari-hari saya banyak berurusan dengan upaya untuk mengkampanyekan sesuatu, tetapi bisa jadi ya lupa untuk mempraktekkan apa yang saya katakan lebih dulu gitu. Padahal yang seharusnya lebih layak dilakukan adalah ya kalau kita baca Alkitab ya, baca kitab Allah, harusnya kita jalankan dulu ya. Nah di sini ditutup dengan tidakkah kamu mengerti, atau afala ta'qilun ya, mikir nggak sih kamu gitu. Jadi di bagian belakang ini sebuah pertanyaan tapi sebenarnya perintah ya untuk merenung, ya kan? Oh mikir nggak sih? Nanti kan sebenarnya perintah ya kalau dalam bahasa sehari-hari kita ya. Mikir gak sih kamu bahwa kamu tuh suka nyuruh orang tapi kamu sendiri gak melakukan. Kamu tuh suka membaca kitabullah bukan untuk menjalankan bagi dirimu sendiri, tapi untuk nyuruh-nyuruh orang gitu. Nah ini tajam ini ya, peringatan sindiran juga ya, yang sangat tajam. Dengan kata lain ya, kalau direnungkan ya perilaku seperti ini kan gak masuk akal ya kan. Kalau kita baca petunjuk, wahyu, ajaran, harusnya kan
kita dulu yang memanfaatkan, baru kita nyuruh orang lain atau ngajak orang lain gitu kan. Nah, berikutnya Allah memerintahkan, ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi perintah yang diungkapkan kepada Bani Israel ini sekali lagi juga mengingatkan tentang sabar dan sholat. Ini saya coba merenungi, ini kira-kira ayat ini itu nyambungnya gimana dengan sebelumnya gitu ya. Mungkin ya, ini saya coba merasakan ya, mungkin sebelumnya itu sebenarnya sebuah tamparan ya kepada seorang yang mengaku muslim, yang alih-alih mencoba untuk mempraktekkan apa yang dia tahu tapi nyuruh orang lain. Berarti kan yang dikehendaki sebenarnya kebalikannya, yaitu praktekkan sajalah dulu gitu ya, baru kemudian kamu ajak orang atau kamu nyeramain orang. Nah, tentu saja perilaku ini kan lebih make sense ya, tapi lebih menantang sebenarnya ya, lebih tidak mudah ya. Nggak mudah buat saya menjalankan dulu perilaku saya. Misalnya nggak mudah buat seorang karyawan misalnya ya untuk bekerja, mengatur waktunya sehingga bisa sholat di awal waktu berjamaah misalnya, kalau kondisi memungkinkan ya. Di pandemi mungkin beberapa tempat sedang nggak memungkinkan, jadi diatur pekerjaan itu kan nggak mudah ya, karena orang lain mungkin ritme kerjanya berbeda ya. Orang lain mungkin keberatan ketika dia izin sholat duluan, izin duluan untuk sholat misalnya pada saat sedang ada meeting misalnya. Itu kan sesuatu yang tidak mudah ya untuk dijalankan. Terus juga menjalankan perilaku yang lain lah. Misalnya kalau dicontoh-contoh di sini ya, misalnya mencampur adukan di ayat sebelumnya kan, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ketika banyak orang salah, tapi kesalahan itu dijustifikasi, dicari pembenarannya, terus kita pengen bener sendiri, itu kan nggak mudah ya kan. Makanya dari itu mungkin ya, atas perintah tersebut ya, atas perintah di ayat 44 ya, yang implisit tadi, yang sebenarnya memerintahkan untuk menjalankan dulu sebelum menceramahi orang, itu kalau susah maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi cara minta tolong sama Allah itu sabar plus sholat, sepaket ya. Sabar itu berarti ya kita menahan, kita teguh gitu ya, teguh kepada yang benar, lalu mengambil energi, mengambil tenaga lewat sholat gitu. Nah, sholat yang seperti ini berat gitu kan, dikatakan ya sholat itu berat. Sholat yang seperti ini tentunya sholat yang betul-betul fokus untuk mendapatkan energi ya, guna berada di jalan yang benar, ini susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu. Jadi kekhusyuanlah yang memungkinkan kita untuk mendapatkan energi dari sholat itu ya. Sementara kalau sholatnya nggak khusyuk ya nggak berasa. Jadi meskipun sholat tapi nggak berasa. Nah, caranya khusyuk gimana? Nah, caranya khusyuk adalah di ayat 46, yaitu mereka yang yakin akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Jadi saya menemukan tips khusyuk di sini ya. Jadi tips khusyuk adalah pada saat kita sholat gitu, kita yakin gitu bahwa sholat ini nanti akan berguna buat kita, atau sholat ini kita lakukan karena nanti someday kita akan menemui Allah gitu, dan akan kembali kepada Allah. Nah, sholat yang didasari dengan pikiran yang seperti ini, yang dihayati dengan penghayatan yang seperti ini, akan menghadirkan perasaan khusyuk ya, akan jadi orang khusyuk, dan akan memungkinkan kita untuk tadi itu teguh di jalan yang benar gitu, berdampingan dengan kesabaran. Nah, begitu mungkin ya. Nah, lalu ayat berikutnya, hai Bani Israel, ingatlah pada nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, bahwa aku telah melebihkan kamu dari semua umat. Nah, ini mungkin ya penjabaran dari ayat 40 ya. Di ayat 40 kan juga bicara ingatlah pada nikmatku yang telah aku berikan kepadamu kan. Nah, ini didetailkan di sini ya sepertinya.
yaitu nikmatnya adalah telah dilebihkan kamu dari semua umat. Dilebihkan tentu saja kelebihannya manusia yang dijelaskan di bagian kisah Nabi Adam kan adalah ilmu kan. Nah, Bani Israel kan beruntung sekali karena dari waktu ke waktu selalu dikasih nabi gitu ya. Selalu dikasih nabi yang mengajari mereka, yang menjaga mereka. Bahkan ada nabi-nabi yang sangat powerful ya, seperti Nabi Sulaiman ya, Nabi Daud. Itu bukan cuma nabi tetapi juga penguasa, penguasa yang sangat luas kekuasaannya ya. Nggak ada manusia lain yang akan sehebat Nabi Sulaiman di zaman sekarang gitu kan. Yang dikuasai bukan cuma manusia ya, tapi angin ya, hewan, kemudian jin gitu. Itu kan luar biasa kan. Nah, Bani Israel tuh mengalami nikmat yang seperti ini. Mereka berada di bawah, bahkan ya sampai segitu ya, sampai berada di bawah pemerintahan yang sangat aman ya. Itu kan susah. Di zaman sekarang kita nggak mudah punya presiden gitu yang sangat powerful sekaligus soleh gitu. Itu nggak gampang ya untuk di zaman sekarang. Kalaupun di dunia ini ada presiden seperti itu ya, di negara tertentu ya kayaknya so far sih negara seperti itu belum super power juga ya. Ya mungkin di negara tertentu yang masih agak kecil lah compare to negara-negara lain. Jadi Bani Israel itu diberi keistimewaan banyak sekali. Nah, maka dari itu ya, di ayat 48, takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain. Ya tentu saja ini maksudnya hari kiamat ya. Bahkan syafaat dan tebusan apapun tidak akan diterima dan mereka tidak akan ditolong. Nah, Bani Israel ini ya kalau lihat kondisi sekarang ya, umat Yahudi dan Nasrani itu kalau sekali lagi kalau kata Ustadz, selain tadi soal sholat yang memang hilang gitu, yang hilang lainnya adalah konsep tentang hari akhir, konsep tentang akhirat, konsep tentang terutama neraka ya. Nah itu hilang, artinya bukan mereka nggak tahu bahwa ada neraka, tetapi sebagai sebuah konsep dasar ya beragama itu jarang sekali dibahas gitu. Bahkan katanya Ustadz Nu'man itu beliau pernah ngobrol dengan kawan-kawannya yang Yahudi itu ya mereka tahu tentunya ya bahwa ada yang namanya akhirat, ada yang namanya neraka, tetapi nggak terlalu mikirin gitu loh, nggak terlalu ngurus lah gitu. Jadi itu bukan hal yang sangat sentral. Sementara di Quran, berulang-ulang dan banyak sekali ya peringatan tentang neraka itu. Nah, di umat Nasrani kata neraka, hell itu sering dijadikan guyonan, bahkan go to hell gitu kan. What the hell is this gitu kan. Kan ungkapan-ungkapan yang di ya casual banget lah gitu. Nah, kenapa kok Allah mengajak seperti ini? Takutlah kamu pada hari kiamat ya gitu ya. Ketika syafaat itu nggak bisa menolong, ya karena itulah satu-satunya cara untuk umat yang melenceng itu bisa lurus lagi ya, bisa nginget lagi akan nikmat yang sudah sekian banyak diberikan kepada mereka. Nah kalau kita berkaca kepada umat Islam gitu yang bisa jadi ya melenceng seperti Bani Israel adalah ketika lupa pada akhirat ya. Lupa mengingat akhirat, lupa meresapi ya bahwa nanti itu kita akan kembali kepada Allah, kita akan diadili ya, bahwa ada yang namanya surga dan neraka, bahwa neraka itu bukan hal yang main-main ya, neraka itu sangat mengerikan. Nah kita yang lupa akan hal itu, kita yang jarang membahas hal itu, nanti at the same time itu akan kufur nikmat juga ya, seperti di ayat 47 ya. Ini Allah sampai mengingatkan tentang nikmatnya. Nah, kita ini kan umat Islam juga dia sama seperti Bani Israel sebenarnya, diberikan banyak nikmat ya, diberikan kelebihan. Apa kelebihan kita? Salah satunya Quran ini ya, sebuah petunjuk yang bahkan ketika Nabi kita sudah nggak ada, petunjuknya masih ada gitu. Ya kan, Islam itu kan luar biasa ya. Petunjuk dalam bentuk Quran itu masih sangat terjaga. Dan bukan cuma itu ya, tetapi petunjuk dari sisi
bagaimana Quran itu dipraktekkan sehari-hari pun juga sangat terjaga ya. Kitab hadis itu banyak, sangat terjaga gitu ya, berjilid-jilid. Kemudian bangunan keagamaan, sistem keagamaan dalam bentuk ilmu-ilmu keislaman itu luar biasa, tersedia dengan sangat luar biasa. Umat Islam itu apalagi di zaman sekarang hampir-hampir nggak ada halangan mau belajar aspek apapun dari agamanya, mau belajar aspek fikih, aspek spiritual, tasawuf gitu ya, itu nggak ada halangan, bahkan sedekat browsing ya, sedekat browsing banyak sekali ulama kita tersebar di mana-mana gitu. Itu kan nikmat Allah ya, nikmat Allah bahwa kita tuh nggak ketemu nabi, tetapi ajarannya tetap bisa kita pelajari ya, ajarannya tetap bisa kita rasakan. Ini kan sama sebenarnya nikmat kita dengan Bani Israel ya, yang dijaga terus dengan para nabi. Umat Islam juga sama. Nah, nikmat itu bisa kita lupakan kalau seandainya kita nggak secara kontinu ya menguatkan keyakinan kita akan akhirat gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Nah, mungkin sampai situ dulu karena setelah itu masuk ke dalam kisah Nabi Musa ya. Jadi ya inilah nanti kan di ayat 47 itu kan, ingatlah kepada nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Itu kan salah satunya adalah ketika Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun gitu kan. Itu salah satu nikmat yang luar biasa karena mereka menjadi budak di masa itu gitu ya. Nah, diselamatkan. Nah, balik lagi ya, udah dapat nikmat kayak gitu kok lupa. Kenapa? Lagi-lagi karena nggak ingat sama akhirat gitu. Jadi konsep akhirat itu sangat sentral ya. Konsep hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang lain itu sangat sentral di Islam, dan itu yang seharusnya mungkin kita ulang-ulang terus. Insya Allah kalau hal itu kita ulang terus dalam diri kita, sebenarnya jalan hidup kita tuh akan aman meskipun tidak mudah ya. Orang mau ada peluang korupsi misalnya, itu kan nggak mudah ya. Dia terjebak ya dengan situasi, misalnya dia sendirian pengen lurus, sekelilingnya pengen korupsi misalnya, terjebak, nggak mudah buat dia. Satu-satunya yang bisa membuat dia teguh ya ingat akan akhirat gitu. Yang sekarang ini saya nggak mudah untuk menghindar, kalau saya mau teguh saya pasti diserang sana sini, tapi akhirat lebih mengerikan lagi. Nah gitu ya kan, artinya kan yang ini jadi ringan kan, misalnya begitu. Orang pengen ya berbuat perbuatan buruk yang lain lah, atau ya ingin keluar dari misalnya dari riba yang menjerat misalnya ya. Nah, itu kan tentu saja nggak mudah, harus hidup prihatin dan segala macamnya. Nah, tetapi artinya lebih mudah untuk tidak ya, untuk ngikut arus aja kan lebih mudah. Kelihatannya bukan begitu, tapi yang bikin kesulitannya itu terasa ringan adalah ingat pada akhirat gitu. Jadi ini ternyata konsep yang sangat sentral dan harus kita jaga, karena itu menjaga kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang lebih baik. Sebaliknya ya, umat-umat yang melenceng ya, seperti Bani Israel yang melenceng itu ya titik awalnya karena melupakan konsep sentral bernama akhirat itu. Itu ya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.